Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Extra Tutorial yang akan kembali membagikan tips dan trik seputar Excel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi 10 tips dalam pengoperasian Excel yang akan berguna dan mempercepat kinerja Anda dalam bekerja menggunakan Microsoft Excel. Apa saja tips tersebut? Kita simak video ini sampai dengan selesai. Ini adalah 10 tips Excel yang harus diketahui sehingga kita akan maksimal dalam bekerja menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama adalah fungsi trims yang berguna untuk merapihkan tata kalimat yang tadinya tidak rapi. Kemudian ada fungsi upper. Kegunaannya adalah merubah format tulisan menjadi huruf kapital semua. Kemudian ada fungsi lower, yaitu merubah tulisan menjadi huruf kecil semua. Kemudian ada fungsi proper, yaitu merubah tulisan menjadi awal katanya saja yang akan menjadi huruf kapital. Kemudian ada fungsi sum, yaitu berguna untuk menjumlahkan dengan cepat dengan secara otomatis dengan menggunakan fungsi sum, atau juga bisa menggunakan alt dan plus. Nanti kita lihat prakteknya. Kemudian ada fungsi max, yaitu untuk mencari pendapatan tertinggi atau mencari angka tertinggi. Kemudian ada fungsi min, yaitu kegunaannya untuk mencari pendapatan terendah atau fungsi terendah. Ini kenapa saya buatkan pendapatan, karena di dalam contohnya nanti itu kaitannya dengan pendapatan perusahaan. Kemudian nomor 8 adalah fungsi average, yaitu mencari pendapatan rata-rata dari total pendapatan per mingguan. Kemudian fungsi rank, yaitu untuk mencari peringkat pendapatan tersebut, mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Kemudian ada fungsi count dan kontak, yaitu menjumlahkan banyaknya data. Misalkan ada berapa data yang masuk, nah itu bisa kita jumlahkan secara otomatis. Bagaimana cara penggunaannya atau aplikasinya? Maka kita akan pindah ke praktek untuk memasukkan fungsi-fungsi tersebut. Ini kita sudah buatkan contoh untuk 10 tips trik yang tadi saya sampaikan. Ini ada data counter, ini ada Ramayana pada larang, semuanya dalam posisi yang kurang rapi. Biasanya ini bisa kita dapatkan dari data yang kita copy. Nah, bagaimana untuk menghasilkan data ini menjadi rapi, data ini menjadi huruf kapital semua, data ini menjadi huruf kecil semua, kemudian data ini menjadi huruf kapital di awal kata saja. Oke, kita coba. Yang pertama adalah kita rapihkan dulu dengan menggunakan fungsi yang pertama. Kita lihat, fungsi yang pertama adalah fungsi trim. Maka rumusnya adalah sama dengan trim, buka kurung, klik yang akan kita rubah datanya atau tulisannya, kemudian kita kurung tutup dan enter. Maka datanya itu sudah berubah menjadi lebih rapi sesuai dengan biasanya. Nah, ini untuk data nomor 2 sampai dengan nomor 6 supaya sama, maka kita bisa melakukan dengan mendrag di ujung kanan bawah sampai dengan nomor 6. Nah, jadi semuanya ikut menjadi rapi. Ada cara lagi yang lebih mudah tanpa di drag, yaitu dengan mengklik 2 kali di sini. Maka sama, datanya akan tercopy paste semuanya. Kemudian kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu bagaimana tulisan ini menjadi huruf kapital semua. Ini masuk ke fungsi nomor 2, yaitu fungsi upper. Bagaimana caranya? Yaitu cukup dengan sama dengan upper, buka kurung, klik data yang akan kita rubah
tulisannya, kemudian kita enter. Maka semua tulisannya akan berubah menjadi huruf kapital semua. Demikian pun untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Cukup kita klik 2 kali. Maka semuanya berubah. Kemudian kita lanjut ke fungsi nomor 3. Bagaimana kita ingin mendapatkan data atau merubah tulisannya menjadi huruf kecil semua. Kita masuk ke materi nomor 3, yaitu lower, yaitu merubah tulisan menjadi huruf kecil semua. Kita ketikkan sama dengan, kemudian kita tulis lower, buka kurung, kita klik data atau sel yang akan kita rubah tulisannya, kemudian kita enter. Maka datanya sudah berubah, hurufnya huruf kecil semua. Untuk ke bawahnya kita kembali klik 2 kali di pojok sini. Kemudian untuk merubah supaya awal kalimatnya menjadi huruf kapital, maka kita masuk ke materi keempat, yaitu fungsi proper. Merubah tulisan menjadi awal katanya huruf kapital. Itu caranya bagaimana? Yaitu dengan mengetikkan sama dengan, kemudian kita ketik proper dalam kurung, kemudian kita klik data yang akan kita rubah tulisannya, kemudian kita enter. Maka tulisannya sudah berubah. Semua huruf pertama dalam kata itu berubah menjadi huruf besar. Nah, untuk ke bawahnya maka kita perlu klik 2 kali lagi saja sehingga akan mengikuti rumus yang di atas. Kemudian kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu kita akan menjumlahkan data dari pendapatan dari masing-masing lokasi ini. Ini ada rekapan 1 minggu pendapatan dari masing-masing lokasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalam 1 minggu. Nah, untuk menjumlahkan secara otomatis, maka kita bisa menggunakan fungsi sum, yaitu dengan mengetikkan sama dengan sum, buka kurung, kita blok data yang masuk selama 1 minggu untuk Ramayana Padalarang ini. Kemudian kita enter. Maka sudah diketahui jumlah pendapatan dalam 1 minggu di Ramayana Padalarang adalah 4.875.000. Nah, untuk ke bawahnya maka sama saja, kita tinggal klik 2 kali di pojok kanan bawah ini. Maka semuanya sudah terjumlahkan secara otomatis. Kemudian bagaimana kita ingin mengetahui pendapatan tertinggi di dalam 1 minggu di suatu tempat. Misalkan ini Ramayana Padalarang, kita ingin tahu berapa pendapatan tertinggi dalam 1 minggu itu. Maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan max, buka kurung, kita blok data pendapatan dalam 1 minggu ini, kemudian kita enter. Maka kita dapatkan penjumlahan atau pendapatan tertinggi dalam 1 minggu di Mall Padalarang itu yaitu 1.525.000. Jadi yang ada di hari Minggu ini. Kemudian untuk ke bawahnya kita cukup klik 2 kali di pojok kanan bawah. Nah, sedangkan untuk mendapatkan data terendah, yaitu kita cukup ketikkan sama dengan min, buka kurung, kemudian kita blok lagi data 1 minggu, pendapatan 1 minggu, kemudian kita enter lagi. Maka sudah didapatkan pendapatan terendah dalam 1 minggu itu di Ramayana Padalarang adalah Rp350.000. Untuk ke bawahnya kita bisa kembali klik kanan bawah. Nah, kemudian bagaimana kita ingin mendapatkan
data rata-rata pendapatan dalam 1 minggu ini. Kalau secara manual tentunya kita bisa menjumlahkan dulu pendapatan total, kemudian kita bagi 1 minggu, yaitu bagi 7, itu pun bisa. Tetapi secara perumusan bisa kita menggunakan rumus sama dengan average buka kurung, lalu kita blok pendapatan dalam 1 minggu di Ramayana maupun Padalarang, kemudian kita enter, maka pendapatannya adalah 696.429 rupiah. Nah, untuk ke bawahnya kita klik 2 kali lagi. Kemudian untuk mengetahui untuk mengetahui dari ke-6 mall ini atau dari ke-6 tempat ini manakah yang pendapatannya paling banyak bila kita rankingkan dari 1 sampai 6, maka kita gunakan rumus sama dengan rank buka kurung, kemudian kita blok pendapatan di seluruh tempat, kita rank, kemudian buka kurung, lalu kita klik salah satu, misalkan Ramayana Padalarang untuk sebagai pembanding, kemudian koma, kemudian kita blok dari yang pertama sampai dengan yang ke bawah untuk kita carikan peringkat dari keseluruhannya. Kemudian kita buat tutup kurung. Nah, supaya rumusnya tidak berubah, ini keluar peringkat 3, maka untuk Mall Padalarang itu masuknya peringkat 3. Namun, untuk ke bawahnya itu tidak bisa kita klik 2 kali, karena rumusnya berubah. Nah, bagaimana untuk supaya rumusnya tetap, maka kita harus blok dulu data yang ini. Kita blok, kemudian kita klik F4. Sehingga datanya tidak akan berubah walaupun di copy ke bawah. Kita lihat. Kita klik 2 kali, maka peringkatnya sudah berbeda, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5, dan peringkat 6. Itu 10 tips yang sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat para penonton semua. Terus support kami dengan subscribe, like, dan komen di channel ini agar kami terus konsisten memberikan tips-tips yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.